Di video ini kita akan melanjutkan materi di bab 7 tentang aljabar, yaitu topik 1 tentang perbandingan. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagian yang pertama, yaitu tentang perbandingan senilai atau proporsi. Sekarang kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Untuk materi perbandingan berbalik nilai yang akan kita pelajari, pertama kita akan belajar arti perbandingan berbalik nilai. Kemudian kita akan belajar dengan contoh-contoh. Untuk yang pertama, kita akan belajar arti dari perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua variabel atau lebih yang jika variabel satu bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Atau jika variabel yang satu membesar, maka variabel yang lain akan mengecil. Atau sebaliknya, jika variabel yang satu mengecil, maka variabel yang lain akan membesar. Itulah arti dari perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita akan belajar dengan contoh-contoh kasus ya. Contoh yang pertama, 2 ekor kambing dapat menghabiskan rumput dalam waktu 6 jam. Jika banyak kambingnya 4 ekor, maka berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput? Jadi di sini ada kambing, ada waktu yang digunakan untuk menghabiskan rumput ya. Nah, kalau kambingnya ada 2 ekor, maka rumput itu akan habis dalam waktu 6 jam. Kita anggap ini adalah proyek kambing memakan rumput ya. Kalau kambingnya ada 4 ekor, maka waktunya berapa lama? Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, artinya kalau kambingnya semakin banyak, maka waktunya justru semakin sedikit ya. Anggaplah ini adalah proyek kambing memakan rumput ya. Nah, proyeknya jika kambingnya 2 ekor, waktunya 6 jam, maka banyak proyeknya adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, dengan proyek yang sama, 4 ekor dikali berapa, hasilnya sama dengan juga 12. Maka waktu yang dibutuhkan jika kambingnya ada 4, 4 kali berapa supaya 12, maka 4 kali 3, sehingga waktunya adalah 3 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan 4 ekor kambing untuk menghabiskan rumput adalah 3 jam. Sekarang contoh yang kedua. Ada 3 pekerja dapat mengecat sebuah rumah sampai selesai dalam waktu 8 jam. Jika pengecatan rumah harus selesai dalam waktu 6 jam, berapa seharusnya banyak pekerja yang dibutuhkan? Nah, ini ada pekerja, ada waktu. Ya, jika pekerjanya 3 orang, maka waktu yang digunakan untuk selesai mengecat rumah itu adalah 8 jam. Nah, kalau waktunya yang diminta 6 jam, maka berapa pekerja seharusnya? Kita anggap ini adalah proyek pekerja mengecat rumah ya. Oke, kalau pekerjanya ada 3 orang, waktunya 8 jam, maka proyeknya ada 3 dikali 8. Proyeknya sama dengan 24. Nah, dengan proyek yang sama, kalau waktunya 6 jam, maka pekerjanya berapa? Berapa banyak pekerja kalau dikali 6 jam, hasilnya sama-sama 24. Maka banyak pekerjanya adalah 4. 4 orang ya, karena 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi pekerja yang dibutuhkan untuk mengecat rumah dalam waktu 6 jam adalah 4 orang. Ya, jadi waktunya semakin kecil, semakin sedikit, pekerjanya semakin banyak ya. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita akan belajar pada contoh yang ketiga. Misal, ayah memanggil 4 pekerja dan bersepakat untuk menyelesaikan pengecatan rumah dalam waktu 20 hari. Setelah berdiskusi, ayah ingin menyelesaikan pengecatan lebih cepat, yaitu 10 hari. Berapa banyak pekerja lagi yang harus ayah tambahkan? Jadi ada pekerja, ada waktu. Ayah meminta awalnya 4 orang pekerja harus menyelesaikan proyek pengecatan rumah
20 hari. Maka banyak proyeknya berapa kalau ayah mintanya 10 hari ternyata dipercepat. Maka tambahan orangnya nanti berapa? Ya. Nah, ini kita anggap adalah proyek mengecat rumah. Awalnya kan 4 orang. Waktunya 20 hari. Maka banyak proyeknya adalah 4 dikali 20 sama dengan 80. Dengan 80 proyek yang sama, ayah ingin selesai lebih cepat, yaitu pengennya 10 hari. Maka 10 kali berapa orang pekerja supaya proyeknya tetap sama dengan 80. Maka 10 kali 8 ya, karena 8 dikali 10 sama dengan 80. Jadi kalau mau lebih cepat 10 hari ya pekerjanya butuhnya 8 ya. Nah, banyak pekerja semula kan adalah 4 orang. Karena yang dibutuhkan 8 orang, maka perlu ada tambahan 4 orang pekerja lagi ya, supaya menjadi 8 orang karena awalnya sudah punya 4 orang. Jadi pekerja yang ayah harus tambahkan adalah 4 orang. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir ya, yang keempat. Ini adalah pengembangan dari contoh yang ketiga ya. Misal nih, ayah memanggil 5 pekerja dan bersepakat untuk menyelesaikan pengecatan rumah dalam waktu 10 hari. Setelah 2 hari pengecatan, pekerjaan dihentikan karena hujan selama 3 hari. Jika ayah ingin menyelesaikan pengecatan tepat waktu, maka berapa banyak pekerja lagi yang harus ayah tambahkan? Oke, awalnya ya rencananya ada pekerja, ada waktu. Nah, pekerjanya awalnya hanya 5 orang. Nah, ayah maunya selesai dalam waktu 10 hari. Maka rencana proyek ini ya, banyak proyeknya adalah 5 orang dikali 10 hari sama dengan 50. Nah, ini rencana awalnya ya, harus selesai dalam waktu 10 hari. Nah, dalam pelaksanaannya setelah 2 hari pengecatan berarti baru bekerja 2 hari. Nah, 5 orang ini baru bekerja 2 hari. Maka proyek yang sudah berjalan adalah 5 orang dikali 2 sama dengan 10. Nah, sementara rencananya kita butuhnya 50 proyek bukan 10. Nah, di sini baru 2 hari. Proyeknya berarti baru 10 ya. Kemudian pekerjaan dihentikan karena hujan selama 3 hari. Jadi waktunya sudah 5 hari ya. 2 hari bekerja, 3 hari hujan. Nah, di 3 hari ini banyak pekerja yang bekerja berarti tidak ada ya. Tidak ada yang bekerja, berarti 0 orang. Jadi 0 dikali 3 hari. 0 kali 3 sama dengan 0. Nah, berarti dalam pelaksanaan sudah 5 hari nih, sudah 5 hari terpakai waktunya. Karena butuhnya adalah 10 hari, maka kurang 5 hari lagi. Nah, berarti 5 hari lagi ini harus selesai. Maka butuh pekerjanya berapa supaya selesai. Maka ini harus dikalikan dengan kita mau cari pekerjanya, misalnya pekerjanya adalah N, ya N orang. Maka banyak proyeknya adalah N dikali 5 sama dengan 5N. Nah, dalam pelaksanaannya banyak proyek ini 10 tambah 0 berarti 10 ya, tambah 5N. Berarti 10 tambah 5N ini harus sama dengan rencana awal, yaitu proyeknya 50. Jadi 10 tambah 5N ini harus sama dengan 50. Nah, ini caranya 10 ditambah 5N sama dengan 50. Kita tutup dulu yang ada N-nya ya. 10 ditambah berapa sama dengan 50? Berarti 10 ditambah 40. Atau berarti yang ditutup ini 5N-nya sama dengan 40 atau 50 dikurangi 10 tadi ya. Berarti 40. Karena 5N sama dengan 40, 5N itu sendiri kan artinya 5 kali N. 5 kali N. 5 kali N sama dengan 40. N-nya berapa? 5 kali berapa supaya 40? Ya berarti N-nya sama dengan 8. Karena 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi N sama dengan 8 orang. Ya, jadi di 5 hari tersisa tadi ya setelah hujan, itu butuh 8 orang untuk bekerja supaya selesai sesuai tepat waktu. Sehingga banyak pekerja tambahannya berapa?
Kan awalnya sudah punya 5 orang pekerja tambahannya. Di tengah perjalanan ternyata butuhnya adalah bukan 5 orang tapi 8 orang. Karena awalnya sudah punya 5, maka perlu tambahan 3 orang lagi supaya menjadi 8 orang ya. Atau 8 dikurangi 5. 5 ini 5 orang yang sudah ada tadi ya. Berarti sama dengan 3 orang. Jadi banyak pekerja tambahan adalah 3 orang. Karena tadi ya di tengah perjalanan ternyata butuhnya bukan 5, butuhnya adalah 8 orang. Sementara kita tadi sudah punya 5 orang. Maka banyak pekerja tambahnya adalah 3 orang. Oke, kita simpulkan ya. Tadi kita sudah belajar arti perbandingan berbalik nilai. Yaitu apa? Semakin besar variabel yang satu, maka variabel yang lainnya akan semakin kecil. Ya. Kemudian kita sudah belajar dengan contoh. Ada contoh 1, contoh 2, contoh 3. Contoh 1 ini tadi diketahui variabel A dan B. Nah, yang ditanya variabel B-nya. Contoh 2 kebalikannya. Diketahui variabel A dan B, ditanya variabel A-nya. Contoh yang ketiga tadi diketahui variabel A dan B, ditanya penambahannya ya, penambahan variabel A. Tadi penambahan pekerjanya. Nah, contoh yang keempat ini modifikasi atau pengembangan dari contoh yang ketiga ya. Ini tetap sama. Diketahui variabel A dan B, ditanya penambahannya tadi berapa. Oke, sekian pembahasan topik yang pertama tentang perbandingan. Di video berikutnya kita akan belajar di topik yang kedua. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.